Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarifah Maca. Di video ini saya akan bahas tentang hal yang sering diabaikan oleh para kreator saat memulai menjadi YouTuber atau saat membuat video dan upload video di sosial media. Menjadi kreator yang sukses adalah hal yang paling diinginkan oleh semua kreator, apalagi kreator pemula ya teman-teman. Tetapi ada beberapa hal yang sering diabaikan oleh para kreator pemula hingga akhirnya ini membuat para kreator tersebut sulit berkembang atau sulit mendapatkan rekomendasi dari YouTube itu sendiri. Ada beberapa hal yang sering diabaikan, sepele tetapi sering diabaikan ya teman-teman. Yang pertama yaitu personal branding. Personal branding ini adalah menunjukkan karakter kita, karakter dari channel kita, brand kita mau dikenal seperti apa, mau memperkenalkan diri kita itu seperti apa, memperkenalkan channel kita itu seperti apa. Itulah pentingnya kita menetapkan personal branding kita itu pas di awal-awal kita menjadi kreator. Jadi teman-teman, kalau untuk personal branding, teman-teman harus menetapkan dulu jenis temanya teman-teman. Tema channel teman-teman itu apa, dan teman-teman ingin channelnya teman-teman itu dikenal seperti apa, atau teman-teman ingin memperkenalkan diri teman-teman itu seperti apa, karya teman-teman itu dikenal bagaimana oleh para penonton. Itulah dia personal branding teman-teman. Mulai sekarang teman-teman tetapkanlah personal brandingnya teman-teman. Teman-teman ingin dikenal seperti apa, memperkenalkan diri seperti apa, dan terkenal seperti apa. Begitu halnya dengan channel ya teman-teman, karena channel adalah bagian dari diri kita, karya kita. Terus lagi yang kedua, kualitas teman-teman. Kalau kualitas ini menyangkut tentang penampilan ya teman-teman. Apakah penampilan kita itu kita tampilkan di sebuah konten yang kita buat, atau bagaimana cara kita berpenampilan di dalam video tersebut, dan bagaimana cara kita menampilkan konten kita di channel kita. Itulah dia kualitas ya teman-teman. Semakin kita berkualitas, tentu saja hasilnya juga banyak kuantitas. Jadi kualitas itu akan menentukan seseorang apakah seseorang itu layak untuk mendapatkan kuantitas. Mungkin saat ini kita belum memiliki banyak penonton ya teman-teman, video kita masih sepi. Tetapi di suatu saat nanti kita akan mencapai titik di mana kita itu memiliki banyak penonton. Di saat kita benar-benar sudah memiliki personal branding yang jelas, memiliki kualitas, baik itu kualitas diri kita, karya kita, maupun kualitas dari channel kita. Tentu saja itu saling berkaitan ya teman-teman. Semakin kita berkualitas, semakin kita memiliki brand yang sudah dikenal oleh para penonton, yang sudah kita perkenalkan kepada penonton, maka pada saat itu kita berada di titik di mana para penonton itu kepo dengan kita, di mana para penonton itu ingin tahu hal apa saja yang telah kita lakukan di saat kita sedang berada di fase di mana kita itu merasa kesepian, di mana para penonton itu belum melihat kita pada saat itu, atau bahkan para penonton yang sudah melihat pun juga akan kepo saat kita itu benar-benar berada di titik di mana kita sudah mencapai penonton yang banyak memiliki penonton walaupun pernah melewati hal-hal yang sepi penonton. Terus lagi yang ketiga, konsistensi teman-teman. Karena apapun usahanya, konsistensilah yang akan menentukan hasilnya. Semakin kita konsisten, semakin kita konsekuen terhadap usaha kita, terhadap apa yang kita lakukan, terhadap karya kita, maka semakin besar kemungkinan kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan, atau bahkan lebih dari itu ya teman-teman. Jadi konsistensi itu gunanya untuk kita itu terus semakin meningkatkan kualitas kita. Semakin kita konsisten, maka semakin kualitas kita itu bertambah bagus. Semakin kita konsisten, maka semakin kita itu memiliki personal branding yang bagus. Maka konsistensi inilah yang akan membentuk karakter kita, membentuk personal branding kita, membentuk kualitas kita. Ini diawali dengan konsistensi. Kenapa konsistensi? Karena semakin kita sering
melakukan sesuatu, semakin kita fokus terhadap sesuatu, maka sesuatu itu akan kita dapat dengan maksimal. Itulah dia konsistensi. Penting sekali bagi kita, bagi semua pejuang yang ingin sukses untuk konsistensi. Karena apapun kesuksesan itu pasti diawali dengan konsistensi. Jika teman-teman ingin sukses, maka berusahalah untuk konsistensi. Di mana teman-teman itu harus bisa mengatur kedisiplinan teman-teman, rasa tanggung jawab teman-teman terhadap karya teman-teman itu sendiri. Maka mulai sekarang tetapkanlah pada diri sendiri untuk konsistensi, untuk bisa membentuk karakter yang lebih bagus, kualitas yang lebih bagus, dan personal branding yang lebih bagus. Tentu ini akan berdampak sangat besar sekali untuk masa depan kita. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semua itu akan terwujud. Jadi hal yang tak disangka-sangka itu datangnya berawal dari konsistensi ya teman-teman. Kalau seandainya kita konsisten dalam berusaha, konsisten dalam membuat karya, konsisten dalam melakukan hal apapun itu, maka akan datanglah hal yang tak disangka-sangka, rezeki yang tak disangka-sangka, dan kesuksesan yang tak disangka-sangka. Contohnya saja seseorang yang melakukan ibadah, seseorang yang melakukan zikir ataupun doa, seperti ibaratnya mengayuh sepeda ya teman-teman. Semakin kita konsisten mengayuh sepeda, fokus kepada tujuan kita, maka semakin kita cepat sampai kepada tujuan kita, semakin cepat kita mencapai apa yang kita harapkan. Konsistenlah teman-teman dalam berkarya, konsistenlah dalam mewujudkan impiannya teman-teman. Langkah demi langkah, waktu demi waktu, dan hari demi hari, maka semua akan terwujud. Dan yang keempat, tampillah menjadi diri sendiri. Jika teman-teman tampil dengan diri sendiri, maka rasa percaya diri itu akan terbentuk dengan sendirinya. Jika teman-teman tampil dengan diri sendiri, maka hal yang teman-teman impikan, semua mimpi teman-teman akan menjadi sesuatu kebanggaan bagi dirinya teman-teman. Jika teman-teman menjadi diri sendiri, maka tentu saja teman-teman akan memiliki reputasi untuk diri sendiri dan kualitas diri sendiri. Apalagi di saat diri kita sendiri itu mampu. Jadi semua yang tampil di channel kita itu yang berawal dari rasa percaya diri, maka semua reputasi, kualitas, dan apapun hasilnya yang kita dapat dari channel yang kita bangun, tentu saja itu akan membuat kita lebih bersyukur. Dan di saat kita bersyukur, di saat itulah nikmat semakin bertambah. Di saat itulah para penonton akan semakin bertambah satu persatu, sedikit demi sedikit membukit. Karena di saat kamu menjadi diri sendiri, di saat itulah kamu memiliki keunikan. Di saat itulah kontenmu menjadi unik, dan di saat itulah karya kamu unik. Di saat itulah channel kamu menjadi channel yang unik, yang memiliki reputasi yang baik, yang memiliki kualitas yang bagus, dan kamu akan dikenal oleh para penonton seperti apa yang kamu kenalkan kepada para penonton, seperti apa yang kamu ingin dikenal oleh para penonton, dan seperti apa kamu memperkenalkan diri kamu terhadap para penonton. Itulah pentingnya kita menjadi diri sendiri di saat kita berkarya ya teman-teman. Karena dengan kita menjadi diri sendiri, maka itu adalah suatu kesuksesan yang luar biasa. Dan seseorang yang sukses dengan menjadi diri sendiri adalah seseorang yang patut untuk diikuti dan seseorang yang patut untuk dicontoh karena sudah sukses dengan menjadi diri sendiri. Dan yang terakhir, manfaatkan media sosial lainnya. Jika teman-teman memanfaatkan media sosial lainnya untuk berkarya dan mengembangkan karyanya teman-teman, kontennya teman-teman, maka di saat itulah orang-orang atau para penonton mengenal kontennya teman-teman, mengenal dirinya teman-teman, dan mengenal channel teman-teman. Di saat itulah kita mulai mendapatkan banyak perhatian dan mendapatkan para penonton. Itulah dia hal yang paling sering diabaikan di saat kita memulai menjadi kreator, yaitu personal branding, menjadi diri sendiri, rasa percaya diri, dan reputasi kita. Kita itu ingin dikenal sebagai apa, seperti apa, dan bagaimana kita itu ingin dikenal oleh para penonton. Ini bisa teman-teman perbaiki mulai dari sekarang. Teman-teman konsistenlah untuk fokus membahas konten yang jenisnya itu aja, dan teman-teman fokuslah untuk
konsisten terhadap diri sendiri, menjadi diri sendiri, dan konsistenlah terhadap waktu. Kapan teman-teman harus mengupload video, kapan teman-teman harus belajar, dan kapan teman-teman harus memahami penonton. Itulah yang akan membuat kita sukses tentunya nanti. Oke teman-teman, untuk saat ini itu saja dulu tips dan trik saya untuk sukses. Semoga bermanfaat dan teman-teman menyusul sukses tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.